Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan dimudahkan segala rezekinya. Baik, dimohonkan sebelum memasuki pembahasan ataupun berita pada kesempatan kali ini, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, dan juga jangan lupa komen serta dibantu untuk share-nya dalam mendukung keberlanjutan dari channel kami. Dan silahkan menyimak informasi berikut ini. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, adapun akhir-akhir ini yang terpanas yang terjadi pada pemerintahan kita, yaitu pemerintah kita akan menerapkan kebijakan setelah hari raya ini, yaitu kebijakan work from anywhere ataupun work from home ya, dikarenakan dalam upaya untuk penghematan bahan bakar minyak yang kian akan diprediksi mengalami kenaikan karena kondisi dunia saat ini. Apakah dampak dari WFH atau WFA ini dan apakah ini berimplikasi dalam dunia pendidikan? Pastinya ya. Untuk lebih kelengkapan berita selanjutnya dan bagaimana kebijakan ini apakah akan diterapkan pada seluruh daerah di Indonesia, silahkan simak berita berikut ini, informasi berikut ini dengan seksama dan jangan di skip untuk menghindari misinformasi. Terima kasih. Ini kabar gembira atau kabar buruk? Pemerintah berencana bakal nerapin WFH 1 hari dalam seminggu buat kita semua. Bukan karena pandemi lagi ya, tapi kali ini tujuannya buat penghematan energi. Menko Perekonomian Pak Airlangga Hartarto bilang kalau rencana ini bakal berlaku setelah lebaran nanti. Gak cuma buat ASN atau PNS saja, tapi sektor swasta juga diimbau buat ikut nerapin skema ini. Bayangin nih, dengan WFH cuma 1 hari dalam seminggu, kita bisa bantu hemat konsumsi BBM nasional sampai 20%. Katanya, kebijakan ini dia ambil buat ngerespon situasi global dan harga minyak yang lagi naik. Jadi, selain kita nggak perlu macet-macetan sehari, kita juga bantu jaga stabilitas ekonomi negara. Katanya sih begitu. Nah, Sobat Bahas, menurut kamu nih, efektif nggak sih WFH 1 hari seminggu ini buat hemat energi dan ngurangin macet? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kamu bakal kerja 4 hari seminggu abis lebaran. Jadi, pemerintah bakal nerapin kebijakan WFH atau Work From Home abis lebaran 2026 buat menghemat energi gara-gara harga minyak dunia makin mahal imbas perang. Ini disampaikan sama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Kebijakan WFH ini bakal berlaku buat ASN dan juga dianjurkan buat sektor swasta. Nah, WFH ini harapannya bisa neken konsumsi bahan bakar sampai 20% tanpa ganggu produktivitas kerja. Makanya beberapa Pemda juga udah mulai mau ngejalanin kayak Pemkot Jogja yang rencananya bakal WFH tiap Jumat dan jam kerja untuk Senin sampai Kamis sisanya bakal ditambah. Bentar, WFH kan bukan berarti libur ya? Kok malah jam kerja sisanya ditambah? Menurut kamu gimana? Kamu setuju nggak sama kebijakan ini? Coba komen ya. Tahu nggak sih, pemerintah ingin menerapkan WFH 1 hari setiap minggu setelah lebaran. Tapi siapa saja yang bisa ikut? Biasanya, ASN dan pekerja swasta datang ke kantor setiap hari dengan aktivitas yang padat. Pemerintah kini membahas kebijakan kerja 1 hari dari rumah untuk menekan konsumsi BBM hingga sekitar 20%. WFH ini ditujukan untuk ASN dan diimbau juga bagi sebagian pekerja swasta. Bagi sebagian orang, WFH terasa lebih santai dan fleksibel, meski tetap ada tantangan di rumah. Namun, tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah. Layanan publik tetap berjalan seperti biasa. Begitu juga sektor industri dan perdagangan yang harus tetap beroperasi agar ekonomi terus berjalan. Meski berbeda tempat, komunikasi kerja tetap dilakukan. Dengan berkurangnya mobilitas, konsumsi BBM diperkirakan bisa turun hingga sekitar 20%. Pemerintah menilai ini sebagai langkah strategis untuk menghemat energi. Di masyarakat, tanggapannya beragam. Ada yang mendukung, ada juga yang khawatir dampaknya. WFH 1 hari per minggu akan segera diterapkan setelah lebaran. Tapi apakah semua benar-benar siap menjalaninya? Kamu juga bisa bikin animasi clay kayak gini di CapCut loh. Klik logo CapCut, pilih gambar AI, dan masukin prompt. Klik video AI, masukin prompt animasinya, jadi deh. Mudah kan? Karena eskalasi perang, pemerintah mencanangkan program Work From Anywhere untuk ASN setelah lebaran demi menghemat BBM dan mungkin bisa berdampak ke dunia pendidikan.
Alasannya simpel, buat ngurangi mobilitas dan juga bisa menghemat BBM sekitar kurang lebih 20%. Karena makin sedikit orang ke kantor, makin sedikit juga kendaraan di jalan. Dan juga bisa menurunkan konsumsi BBM secara nasional. Walaupun cuma akan diberlakukan dalam 1 hari dalam sepekan, dan juga belum di tahap keputusan final, saya tertarik kalian termasuk tim mahasiswa yang suka kuliah online atau kuliah secara langsung di kampus. Komen di bawah. Kalau negara benar-benar mau berhemat, kenapa program raksasa seperti MBG dan Kopdes Merah Putih tidak dihentikan? Atau memang tidak boleh disentuh? Mulai April 2026, pemerintah ambil kebijakan ASN Work from Anywhere, sekolah kembali online. Alasannya, hemat BBM. Artinya, mobilitas ditekan, siswa kembali ke layar, pelayanan publik beresiko melambat. Tapi di sisi lain, program MBG tetap jalan dengan anggaran 335 triliun rupiah dan Kopdes Merah Putih 60,57 triliun rupiah. Padahal, di lapangan sudah muncul berbagai catatan. Ada laporan makanan tidak layak konsumsi, menu yang tidak sesuai standar gizi, hingga distribusi yang tidak merata di beberapa daerah. Bahkan, muncul keluhan soal potensi pemborosan dan tata kelola yang belum rapi. Tapi, anggaran tetap utuh. Kalau memang harus hemat, kenapa bukan yang paling besar dulu yang dievaluasi? Atau, pertanyaannya lebih dalam, apakah program sebesar ini terlalu penting atau terlalu dekat dengan kepentingan elit? Publik diminta beradaptasi, tapi anggaran raksasa tetap aman. ASN DKI Jakarta kini bisa kerja dari mana saja alias work from anywhere. Tapi ada batasannya. Pemprov DKI Jakarta menerapkan kebijakan WFA maksimal 50% pegawai usai libur lebaran. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari aturan Kementerian PANRB dengan tujuan memberikan fleksibilitas kerja tanpa mengganggu pelayanan publik. Meski bisa kerja dari luar kantor, ASN tetap wajib presensi online 2 kali sehari, pagi dan sore. Selain itu, jam kerja dan target kinerja juga tetap berlaku seperti biasa. Penerapan WFA ini dilakukan secara selektif dan tidak berlaku untuk pelayanan publik yang harus berjalan langsung seperti layanan 24 jam. Pemprov menegaskan fleksibilitas kerja ini tidak boleh mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk update terbaru seputar Jakarta, follow Berita Jakarta. Kabar gembira atau sinyal bahaya? Pemerintah resmi terapkan work from home 1 hari dalam sepekan mulai setelah Lebaran. Jujur saja, siapa yang senang bisa kerja dari rumah lagi? Tapi tunggu dulu, ada alasan pahit di balik kebijakan mendadak ini. Alasan utamanya adalah menghemat stok BBM nasional karena harga minyak dunia yang sedang naik. Pemerintah sedang ngerem pemakaian bensin. Pertanyaannya, apakah ini hanya pemanasan sebelum harga BBM beneran naik setelah Lebaran? Dilema besar buat kita semua. Suka karena nggak perlu macet-macetan, atau malah panik karena harga BBM bisa naik? Kalian tim yang mana? Senang bisa work from home lagi? Atau justru mulai was-was harga BBM naik? Tulis tanggapan kalian di bawah. Sekolah daring mau diterapkan lagi, tapi makan bergizi gratis nasibnya gimana? Pemerintah siapkan sekolah hybrid mulai April 2026 buat hemat energi akibat harga minyak melonjak. Belajar teori dialihkan online, praktikum tetap tatap muka. Masalahnya, program makan bergizi gratis ikut dikaji ulang supaya tetap tepat sasaran meski siswa tidak selalu hadir di sekolah. Nah, libur lebaran udah selesai nih. Dan pas kita mau balik ke rutinitas, ada 2 aturan kerja baru dari pemerintah yang penting banget buat kita ngerti. Namanya mirip-mirip ya, WFH dan WFA. Tapi tujuannya tuh beda banget. Dan ini bukan cuma kebijakan sesaat, tapi bisa jadi ini adalah awal dari perubahan besar cara kita kerja di Indonesia. Jadi, liburan emang udah kelar tapi dampaknya itu loh masih berasa banget. Terutama di jalanan ya kan, macet di mana-mana. Dan juga ternyata di tagihan energi negara. Nah, pemerintah punya 2 jurus nih, namanya mirip banget, WFH dan WFA. Terus apa bedanya? Kenapa ini jadi penting buat kita semua? Yuk kita bedah satu-satu. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ini dia masalah klasik yang kayaknya kita semua udah hafal banget. Macet horor pas arus mudik dan arus balik. Tiap tahun kan gitu, jutaan orang gerak barengan. Nah, pemerintah coba cari akal buat mecah kepadatan ini. Dan solusi buat tahun ini namanya WFA. Jadi gini, poin utamanya, work from anywhere alias WFA ini pada dasarnya adalah alat buat ngatur lalu lintas. Tujuannya itu spesifik banget, ngasih kelonggaran waktu biar orang-orang gak harus balik ke kota di hari yang sama. Jadi catat ya, ini bukan soal hemat BBM, tapi murni buat ngurai macet. Nah, coba deh lihat jadwalnya. Ini strategis banget loh, ada 2 hari sebelum libur utama buat mecah arus mudik, terus 3 hari sesudahnya buat arus balik. Jadinya, kita semua punya jendela waktu yang lebih panjang buat jalan. Gak semuanya numpuk di tol pada waktu yang sama. Pinter juga kan?
Tapi, ya jelas, kebijakan ini nggak berlaku buat semua orang. Ada layanan-layanan publik yang esensial, yang harus banget tetap jalan. Coba bayangin aja kalau rumah sakit atau petugas keamanan ikutan WFA, wah bisa gawat kan? Makanya, sektor-sektor vital kayak yang kita lihat ini, mereka tetap kerja normal, biar negara tetap aman dan berjalan. Oke, cukup soal macet. Sekarang kita pindah ke masalah kedua, yang sama sekali beda. Kita ngomongin soal energi. Ini udah bukan soal lalu lintas lagi, tapi soal dompet negara dan ketahanan energi kita. Nah, disinilah kebijakan kedua, yaitu WFH, masuk. Jadi ceritanya gini, harga minyak dunia itu lagi nggak karuan, naik turun karena banyak krisis global. Pemerintah jadi harus puter otak gimana caranya neken pemakaian BBM, biar anggaran negara nggak boncos. Nah, salah satu idenya, ya dengan ngurangin perjalanan yang nggak perlu-perlu amat. Contohnya ya bolak-balik ke kantor setiap hari. Dan inilah dia solusinya, work from home atau WFH. Nah, ini beda banget sama WFA tadi yang cuma buat mudik doang. WFH ini dirancang buat jangka waktu yang lebih lama. Aturannya berlaku setelah lebaran, 1 hari aja dalam seminggu, dan tujuan utamanya yaitu tadi, buat hemat energi. Dan ide ini sebenarnya bukan hal baru loh. Presiden Prabowo juga ngingetin kita pas zaman pandemi dulu. Kutipan ini intinya mau bilang, kita kan dulu udah pernah berhasil WFH rame-rame pas COVID, dan itu terbukti loh bisa hemat BBM banyak banget. Jadi ini kayak strategi lama yang dihidupkan lagi. Oke, sampai sini mungkin ada yang masih agak bingung ya. WFA, WFH, kok namanya mirip-mirip sih? Biar nggak ketukar, yuk kita lihat perbandingan langsungnya di slide berikutnya. Ini bakal jelasin banget bedanya. Nah, ini dia tabel kuncinya. Gampang banget kan bedainnya? Kalau WFA tujuannya ya buat macet, waktunya cuma pas mudik lebaran, dan sifatnya sementara banget. Sementara WFH tujuannya hemat BBM, waktunya rutin seminggu sekali, dan sifatnya lebih permanen. Beda banget kan? Jelas ya sekarang? Terus, pertanyaannya, seberapa gede sih hematnya? Nah, Menteri Keuangan kita, Pak Purbaya Yudisadewa, ngasih sedikit bocoran. Walaupun beliau bilangnya ini masih hitungan kasar, tapi angkanya, wah, lumayan bikin kaget. 20%. Wow, coba deh kita bayangin sebentar. 20% itu artinya, dari setiap 5 liter bensin yang biasanya kita pakai buat ngantor sehari, 1 liternya bisa kita hemat. Bayangin, kalau kebijakan WFH sehari seminggu ini jalan secara nasional buat ASN dan swasta, dampaknya buat anggaran negara dan energi kita itu gede banget. Ini bukan angka main-main. Dan ternyata untungnya nggak cuma hemat BBM loh. Coba bayangin kalau WFH-nya ditaruh hari Jumat atau Senin, otomatis akhir pekan jadi lebih panjang kan? Ini bisa banget loh ngedorong orang buat belanja atau jalan-jalan di dalam negeri. Jadi ada efek domino positif ke ekonomi. Tapi ya tentu ada sisi lainnya juga. Perusahaan harus mikirin gimana caranya produktivitas tetap kejaga. Terus gimana nasib bisnis-bisnis di pusat kota yang hidup dari para pekerja kantor, kayak warung makan atau tempat fotokopi. Jadi ya selalu ada dua sisi yang harus kita lihat. Dan ternyata Indonesia nggak sendirian loh mikirin ini. Ini udah jadi tren global. Kita bisa lihat negara-negara lain kayak Thailand, Filipina, sampai Pakistan juga ngelakuin hal yang mirip buat ngadepin tekanan energi. Jadi ini nunjukin kalau kerja fleksibel buat efisiensi itu bukan lagi ide aneh, tapi emang udah jadi respons yang logis buat tantangan ekonomi dunia sekarang. Oke, kita udah ngomongin kebijakannya. Sekarang kita ngomongin yang lebih praktis buat kita-kita. Balik kerja habis libur panjang itu kan suka berat ya. Ada istilahnya post holiday blues gitu deh. Nah, gimana caranya biar kita bisa balik fokus dan produktif lagi, baik itu pas WFH ataupun di kantor. Nah, ini ada 5 tips simple biar pendaratan kita setelah liburan jadi mulus. Pertama, kasih jeda H1. Jangan maksain pulang malam-malam terus besok paginya langsung kerja. Kasih badan sama pikiran kita waktu buat napas dulu. Kedua, bikin to-do list. Tulis deh semua yang harus dikerjain, biar pikiran nggak ngawang ke tempat liburan terus. Ketiga, mulai dari yang gampang. Jangan langsung hajar kerjaan berat. Bales email dulu atau kerjain tugas rutin buat pemanasan. Keempat, beresin meja kerja. Suasana yang rapi itu bisa ngasih sinyal ke otak kita. Wey, udah waktunya kerja nih. Dan yang terakhir, ngobrol sama teman kantor. Diskusi dikit soal kerjaan itu bisa jadi pemicu paling ampuh buat balikin kita ke mode kerja. Jadi, baik WFA ataupun WFH ini sebenarnya membuka satu perdebatan yang menarik banget. Ini soal masa depan kerja di Indonesia. Apakah semua ini cuma reaksi sesaat karena ada krisis? Atau jangan-jangan kita lagi nonton langsung sebuah evolusi permanen dalam cara kita bekerja? Nah, ini dia pertanyaan besarnya buat kita renungin bareng-bareng. Aturan kerja baru ini cuma plester sementara buat nutupin luka krisis macet dan energi? Atau ini adalah batu pertama buat ngebangun kebiasaan kerja yang permanen di masa depan? Ini pertanyaan penting loh, buat kita para pekerja yang pengen fleksibel, buat perusahaan yang harus seimbangin efisiensi, dan juga buat pemerintah. Apakah kita bakal balik lagi ke cara lama, atau kita terus maju ke cara kerja yang baru? Jawabannya bakal nentuin rutinitas. Baik saudara-saudara sekalian, itu dia berita atau informasi yang dapat kami sampaikan. Dimohonkan jangan menelan segala bentuk berita yang telah beredar di seluruh media sosial, dan dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian mengecek kembali kebenaran dan keaslian berita tersebut. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa komen serta dibantu untuk share-nya dalam mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Mutabil.
Terima kasih dan ditunggu berita informasi selanjutnya.